Jungle. Audio Jungle. GBI di Bandung akui ikut aturan tapi pendetanya lakukan pengurapan minyak di kening. Seperti sudah diprediksi seorang dokter dalam sebuah rekaman audio, dia mengingatkan soal bahayanya virus COVID-19 yang dibawa oleh peserta dari acara GBI yang diadakan besar-besaran. Ada yang konferensi, ada yang retreat dan salah satunya diadakan di Lembang. Acara itu ditengarai diikuti banyak peserta dan ada yang dari luar daerah. Kemungkinan GBI tak melacak atau memberikan peringatan sampai ke semua peserta. Ujungnya ketika peserta itu kembali ke daerahnya atau ke keluarganya maka virus itu pun menjalar dan memakan korban. Dari pernyataan Kang Emil sudah terungkap bahwa 226 korban positif COVID-19 di Bandung itu adalah klaster dari GBI Bandung. Pendeta GBI di Bandung itu diketahui mengikuti acara GBI di Lembang dan diketahui sudah meninggal bersama istrinya. Pihak GBI masih bersikukuh bahwa mereka tidak membangkang. Mereka tak melawan aturan pemerintah dengan dalih bahwa himbauan dari pemerintah itu munculnya sebelum mereka menggelar acara. Itulah pembelaannya dan sekilas alasannya sangat masuk di akal. Persoalannya adalah, ada gereja yang masih melakukan ibadah dengan waktu yang sama dengan waktu yang diklaim oleh pihak GBI di Bandung tapi cara ibadahnya itu sangat ketat. Tak ada kontak fisik atau salaman hanya dari jauh. Pendeta pun salamnya hanya melambai atau salam model namaste. Sementara gaya ibadah yang dilakukan oleh pendeta GBI bersama jemaatnya itu adalah melakukan kontak langsung. Disebutkan bahwa ada pengurapan minyak yang langsung bersentuhan dengan kening dari umat atau jemaat. Kontak yang sangat dekat ditambah dengan omongan pendeta maka akan membuat penularan itu makin mudah dan anggota jemaat sangat terbuka sekali terpapar oleh virus itu. Begini catatan media Tirto yang merangkum aktivitas korban yang positif beserta pendeta yang sudah meninggal itu. Dengan melacak aktivitasnya terungkap, mereka pernah mendatangi 10 acara keagamaan lain setelah acara di Hotel Lembang Asri, yaitu, 1. Ibadah doa gembala tanggal 5 Maret di GBI Aruna. 2. Pertemuan Kul 2 tanggal 6 Maret di GBI Aruna. 3. Pertemuan tanggal 6 Maret di GBI Aruna. 4. Menara Goa 10-12 tanggal 7 Maret di GBI Regency. 5. Ibadah Taya tanggal 8 Maret di GBI Baranang Siang. Ibadah Taya tanggal 8 Maret di GBI Kings. Menara Doa Persiapan Pengurapan Minyak tanggal 9 Maret di GBI Aruna. Menara Doa 10-12 tanggal 10 Maret di GBI Aruna. Ibadah Pengurapan Minyak tanggal 11 Maret tahun 2020 di GBI Baranang Siang. Menara Doa 10-12 tanggal 14 Maret di GBI Regency. Jadi pertemuannya sangat intens bukan? Dan pengurapan minyak juga terjadi lebih dari sekali. Inilah yang sangat disesalkan. Informasi soal adanya wabah ini sudah viral. Ada sekte sesat di Daegu Korea Selatan yang sudah viral sejak tanggal 18 Februari dan korbannya sangat banyak. Lalu di media, banyak himbauan untuk tidak melakukan kontak fisik termasuk di tempat ibadah. Banyak sekali bertebaran informasi di media termasuk medsos agar gereja pun ikut berjaga-jaga. Apalagi dari Singapura gereja di sana memperlakukan prosedur sangat ketat begitu wabah ini merebak. Pelajaran dari negeri tetangga itu banyak, bahkan ibadah di sana juga diberlakukan secara ketat sampai streaming. Mereka duluan melakukannya. Kontoi, peringatan dan pelajaran dari negeri tetangga dan di Asia sudah berlimpah. Masalahnya pihak GBI terus menyangkali bahwa mereka benar melakukan aturan. Balik lagi, kenapa gereja lain mengadakan ibadah tapi tak sampai jatuh korban? Karena ada aturan yang sangat ketat yang dijaga dan jadi komitmen bersama. Tapi GBI sendiri sudah memiliki jejak digital bahwa ada pemimpin GBI tertentu yang malah menantang virus ini dan meyakini virus ini bisa dilawan dengan imunitas yaitu dengan berbahasa roh. Diketahui bahwa GBI di Bandung itu adalah semacam gereja cabang yang berada di bawah pimpinan Pendeta Niko Joto Raharjo.
Pendeta Niko pernah menghardik COVID-19 dalam video di tanggal 31 Maret. Dia berbicara bahwa virus corona adalah penyakit sampar. Lalu dia sendiri yang mengklaim bahwa bahasa roh bisa beri imunitas untuk melawan virus corona. Ini pernyataan yang kontradiktif. Lalu kenapa pendeta atau jemaat yang seharusnya bisa berbahasa roh itu akhirnya meninggal? Apakah pendeta dan jemaat GBI itu terkena sampar dalam bentuk corona? Kenapa tak muncul imunitas dari pendeta atau jemaat yang bisa berbahasa roh? Ini yang tak bisa dijawab oleh pimpinan dan pastor atau pendeta GBI termasuk pendeta Niko, bukan? Kenapa malah peserta acara GBI di Lembang malah ikut membawa virus bukannya membawa berkat? Sangat menyedihkan sih, peserta GBI Lembang sudah membawa virus itu ke berbagai tempat. Tak pernah dipikirkan oleh Sinode GBI dan pendeta Niko, betapa repotnya para dokter, rumah sakit dan perawat yang harus menangani pasien positif corona. Mereka tak pernah mau mengakui model ibadah dengan pengurapan minyak itu menjadi pembuat penularan yang makin masif. Menyedihkan, pengurapan yang membawa bencana dan petaka. Sinode GBI dan pendeta Niko tak akan pernah mengakui kontribusi dalam kegiatan mereka itu dengan meminta maaf. Menyedihkan bukan? Penulis walau bukan jemaat GBI tapi merasa sangat malu. Begitulah kura-kura.